Sobat Latsar, hari ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman pembelajaran saya di e-learning hari keempat. Di hari keempat ini, kita mulai dengan kultum pagi di 5.30 dengan penceramah yaitu teman seangkatan kita dengan tema ceramah hari ini atau kultum hari ini adalah keutamaan dalam menuntut ilmu. Di sini kita dibantu diingatkan kembali mengenai pengetahuan yang memiliki peran dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia tidak hanya menjadi cerdas akal, namun juga bijak dalam bertindak. Ilmu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun bisa untuk keluarga, untuk masyarakat, juga nusa dan bangsa. Dan menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban akademik, namun merupakan bagian dari ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari kita melaksanakan kegiatan e-learning dimulai dengan absen pagi, pengecekan kehadiran oleh petugas, apel pagi oleh petugas, dan menyanyikan lagu nasional yaitu Tanah Airku. Tak hanya itu, kita juga merefleksikan kembali materi minggu lalu mengenai analisis isu kontemporer dari pengampu yaitu Dr. Andi Mansur Solulipu, SKM MKAS. Dan materi pembelajaran ini kemudian dibuka oleh fasilitator yaitu Bapak Umar SKM MTR AD MKAS yang membahas mengenai pembinaan sikap perilaku. Di sini dijelaskan mengenai pengertian pembinaan sikap perilaku yang dimana sangat bermanfaat untuk kita sebagai CPNS dalam membentuk nilai-nilai positif dan etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan organisasi, masyarakat, juga bangsa. Tujuan dari pembinaan sikap dan perilaku ini adalah untuk membentuk CPNS yang memiliki kinerja dengan komitmen tinggi dan disiplin yang kuat serta membangun sikap profesional melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan diri. Dan di sini kita belajar juga mengenai 12 kode sikap dan perilaku yang diantaranya yang pertama adalah hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 5 sesi pembelajaran pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus, kemudian menghormati pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh penceramah atau pengampu atau pengajar dan penyelenggara pelatihan, kemudian berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan, dan tidak melakukan aktivitas lain selama pembelajaran sinkronus kecuali tidak memungkinkan secara sistem. Kode selanjutnya adalah berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan. Kita juga tidak diperbolehkan untuk merokok selama pembelajaran berlangsung dan tidak membawa senjata tajam ke dalam tempat pelatihan. Tidak juga melakukan plagiarisme apalagi dalam tugas dan dalam hal apapun. Tidak memberikan gratifikasi kepada penceramah, widya iswara, kemudian pengelola dari penyelenggara pelatihan. Tidak juga melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan. Dan terakhir, tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan bahan terlarang lainnya di dalam tempat pelatihan. Kita juga diingatkan kembali mengenai sanksi pelanggaran terhadap kode sikap perilaku untuk membuat kita lebih disiplin dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang memang akan merugikan kita. Dan yang paling menarik adalah kita diberikan tayangan video mengenai keterkaitan kegagalan dan juga keberhasilan, mengenai cara pandang kita menghadapi kegagalan, dimana mungkin diantara kita itu sebelum memaknai apa itu kegagalan dan keberhasilan, kegagalan itu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi kita. Ketika kita gagal, kita merasa tidak berguna, tidak berbakat, dan meragukan diri sendiri. Namun nyatanya kegagalan bukan akhir dari perjalanan kita. Kegagalan adalah awal mula dari keberhasilan, di mana dengan kegagalan kita menjadi tahu di mana titik lemah kita, di mana kesalahan kita, dan dari sana kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi sampai akhirnya berhasil. Dan kita akan sangat menghargai keberhasilan apabila kita sama-sama tumbuh dari kegagalan. Langkah yang bisa kita lakukan untuk damai dari kegagalan adalah yang pertama adalah akui kesalahan tersebut. Kemudian temukan makna pembelajaran dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami. Kemudian coba lagi dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Langkah kecil adalah kemajuan. Gagal hanya sementara, namun berhenti adalah selamanya. Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih.